Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Randy Priyananda, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Riau. Saya saya mahasiswa dari Fakultas Ilmu Hukum. Saya akan menjelaskan tugas dari mata kuliah Hukum Hak Asasi Manusia dan Demokrasi tentang Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Untuk bab yang pertama, ketentuan umum pasal 1. Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk tugas yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Kewajiban dasar manusia adalah seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan tidak memungkinkan terlaksana tegaknya hak asasi manusia. Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individu maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya. Penyiksaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang hebat baik jasmani maupun rohani pada seorang untuk memperoleh pengakuan atau keterangan dari seseorang atau dari orang ketiga dengan menghukumnya atas suatu perbuatan yang telah dilakukan atau diduga telah dilakukan oleh seseorang atau orang ketiga atau mengancam atau memaksa seseorang atau orang ketiga. Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun dan belum menikah termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya. Pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan untuk mengurangi, menghalangi, membatasi atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang ini. Komisi Nasional Hak Asasi yang selanjutnya disebut Komnas HAM adalah lembaga mandiri yang berkedudukan setingkat dalam negara lainnya yang berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyaluran, pemantauan, dan mediasi hak asasi manusia. Bab 2. Asas-asas dasar. Pasal 2. Negara Republik Indonesia mengakui menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrat melekat pada dan tidak terpisah dari manusia. Pasal 8. Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia terutama menjadi tanggung jawab pemerintah. Bagian ke-1, hak untuk hidup. Di dalam pasal 9, yang pertama, setiap orang berhak untuk hidup, yang mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya. Yang kedua, setiap orang berhak hidup tentram, aman, damai, bahagia, sejahtera, lahir dan batin. Yang ketiga, setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Bagian kedua, hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan, pasal 10. Yang pertama, setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui pernikahan yang sah. Yang kedua, perkawinan yang sah hanya dapat berlangsung atas kehendak bebas calon suami dan calon istri yang bersangkutan. Bagian ketiga, hak mengembangkan diri. Dalam pasal 11, setiap orang berhak atas pemenuhan kebutuhan dasarnya untuk tumbuh dan berkembang secara layak. Pasal 16, setiap orang berhak untuk melakukan pekerjaan sosial dan kebijakan. Bagian keempat, hak memperoleh keadilan. Dalam pasal 17, setiap orang tanpa diskriminasi berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi,
serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar. Bagian kelima, hak atas kebebasan pribadi. Dalam pasal 21, setiap orang berhak atas keutuhan pribadi baik rohani maupun jasmani. Dalam pasal 25, setiap orang berhak untuk menyampaikan pendapat di muka umum, termasuk hak untuk mogok sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bagian keenam, hak atas rasa aman. Di dalam pasal 30, setiap orang berhak atas rasa aman dan tentram serta perlindungan terhadap ancaman, ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu. Dalam pasal 32, kemerdekaan dan rahasia dalam hubungan surat menyurat, termasuk hubungan komunikasi sarana elektronika, tidak boleh diganggu. Dalam pasal 35, setiap orang berhak hidup di dalam tatanan masyarakat dan kenegaraan yang damai, aman, dan tentram, yang menghormati, melindungi, melaksanakan sepenuhnya hak asasi manusia dan kewajiban dasar manusia sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Bagian ke-8, hak turut serta dalam pemerintahan. Pasal 44, setiap orang baik sendiri maupun bersama-sama berhak mengajukan pendapat, permohonan, pengaduan atau usulan kepada pemerintah dalam pelaksanaan pemerintah yang bersih, efektif, dan efisien baik dengan lisan maupun dengan tulisan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bagian ke-9, hak wanita. Dalam pasal 45, hak wanita dalam undang-undang ini adalah hak asasi manusia. Dalam pasal 46, sistem pemilihan umum, kepartean, pemilihan keanggotaan, badan legislatif, dan sistem pengangkatan di bidang eksekutif yudikatif harus menjamin keterwakilan wanita sesuai persyaratan yang ditentukan. Pasal 27, seseorang wanita yang menikah dengan seseorang pria berkeluarga negaraan asing tidak secara otomatis mengikuti status kewarganegaraan suaminya, tetapi mempunyai hak untuk mempertahankan, mengganti, atau memperoleh kembali status kewarganegaraannya. Dalam pasal 48, wanita berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam pekerjaan, jabatan, dan profesi sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan. Dalam pasal 50, wanita yang telah dewasa atau telah menikah berhak untuk melakukan perbuatan hukum sendiri kecuali ditentukan lain oleh agamanya. Bagian yang ke-10, yang terakhir, hak anak. Pasal 54, setiap anak yang cacat fisik atau mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus atas biaya negara untuk menjamin kehidupannya sesuai dengan martabat kemanusiaan. Dalam pasal 55, setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, berekspresi sesuai dengan tingkat intelektualitas dan usianya. Pasal 61, setiap anak berhak untuk istirahat, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berrekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya. Pasal 64, setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi ekonomi dan setiap pekerjaan yang membahayakan dirinya. Dalam pasal 65, setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi dan pelecehan seksual, penculikan, perdagangan anak, serta dari berbagai bentuk penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Sekian dan terima kasih atas penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.